Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk periode hari Senin sampai Selasa ya besok ya. Jadi 24 Mei sampai dengan 24 Mei 25 Mei 2021 ya. Saya bahas 14 saham dengan kenaikan minimal 2% ya dengan urutan 14 transaksi value terbesar ya. Saya bahas MLPL, Arto, BBRI, BABP, Bank, TPIG, TPIG, MPPA, ISSP, ITMG, TGNS sebenarnya saya mau bahas tapi sudah saya bahas di video khusus ya. Linknya ada di link deskripsi di bawah ini. Kemudian Baja, Sing, WSKT, PTPS, dan DMMX ya. Jadi 14 saham. Saya mulai dulu dengan MLPL. Jadi MLPL ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan dan harian ya. Seingat saya sih harian ya. Mingguan saya kurang ingat ya. Kelihatannya sudah dibahas juga ya. Yang campur dengan DMMX kalau nggak salah ya. Jadi hari ini dia berhasil higher lagi ya. Jadi selamat yang tadi menonton, mencatat dan buy ya tentu saja ya. Profitnya lumayan ya, buy high sell higher ya. Jadi kalau kondisinya masih uptrend ya, uptrendnya masih strong ya, jangan ragu-ragu untuk buy high sell higher. Memang ada resiko kena suspend, kemudian nyangkut ada ya, resiko itu selalu ada di market ya. Jadi kalau nggak berani ya buy on weakness, tapi kalau buy on weakness kalau nggak dikasih ya jangan jangan kecewa ya, maksud saya sih gitu ya. Jadi yang buy on weakness saran saya sih tetap masih sama ya, di area yang saya kontak ini kurang lebih di area sekitar 350 sampai dengan 370 itu yang buy on weakness ya. Kemudian yang sudah punya pasang stop lossnya atau trading stopnya di mana Pak Sunar. Kalau sudah punya pasang aja trading stopnya di 458 dan 430 ya. Itu yang sudah punya ya. Kemudian yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Jadi ini targetnya sudah saya sebutkan ya, saya nggak geser-geser lagi. Sebelumnya saya kasih garis 482 ya. Memang tadi sempat naik ke atas 482, kemudian dia turun lagi ya, koreksi ya. Ini market sudah mulai jalan ya. Jadi kalau mau buy ya mulai kalau nanti dia berhasil naik lagi ke atas 482 buy. Kemudian naik lagi ke atas 540 boleh buy ya. Seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Terus Pak Sunar, kalau dia berhasil naik ke atas 540, apakah masih peluang naik lagi? Ada ya. Jadi kalau dia berhasil breakout dari swing high yang ini ya, di atas 540, maka target berikutnya adalah kurang lebih di area sekitar ini ya. Saya gambarkan 680 ya. Jadi masih ada target. Belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 540 Pak Sunar, mau tambah lagi di mana? Saran saya sih kalau mau tambah lagi average up boleh setiap lipatan 20 ya. Di 560, 580, 600 ya. Sampai mudah-mudahan dikasih target 580 ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya sudah sebutkan di analisa saham harian sebelumnya ya, sideways naik, sideways naik, sideways naik ya. Ini sideways kecil naik ya. Ya ada kemungkinan minggu ini kalau dia gagal breakout ke atas 482 dia mungkin sideways ya. Makanya kalau mau buy weakness beli saja di area 350 sampai dengan 370 ya. Atau yang mau buy high sell higher boleh juga tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 482 buy, naik ke atas 540 buy, naik lagi ke atas 560, 580 dan seterusnya ya. Saya nggak kasih lagi di garisnya di sini nanti tambah bingung ya. Ini sebelumnya saya kasih tumpuk-tumpuk gini juga ada yang message saya, Pak Sunar ini angkanya kok tumpuk-tumpuk terlalu dekat, bingung saya gitu ya. Jadi saya nggak nambah lagi di sini di atas 540 ya. Kemudian berikutnya Arto. Jadi Arto ini sebenarnya sudah saya bahas di beberapa minggu sebelumnya ya. Dia memang cenderung sideways ya. Sideways areanya dia cukup lebar ya. Ini di area yang saya kotain ya. Jadi saya perpanjang aja karena kurang lebih masih sama ya. Jadi dia sidewaysnya kurang lebih di area yang saya kotain ini 9650 sampai dengan 11.900 ya. Itu sideways areanya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya di 10.600 dan 10.200 ya. Jadi masih sama dengan sebelumnya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh buy ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 10.600. Hari ini hanya memang 10.650 ya. Jadi kalau mau buy silahkan. Kalau sudah buy ya stop lossnya ya di 10.200 ya, maksimum di 9725 ya. Kalau turun banyak 9725 ya, dia ada kemungkinan besar resiko turun sampai dengan ini ya. Ini swing low sebelumnya dia di 8.800 ya, seperti itu ya. Kalau berhasil naik ke atas 10.650, maka kalau mau tambah lagi tambahnya di mana Pak Sunar?
Ini saya kasih garisnya ya. Kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atas 11.025 boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 11.650 boleh tambah lagi. Kalau breakout lagi maksudnya di atas all time high-nya sebelumnya di 11.900 kan. Kalau breakout lagi boleh nggak tambah lagi? Boleh ya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah di atas 11.900 kalau mau average out lagi boleh ya. Setiap kelipatan 100 ya. Jadi seperti itu memang di sini cenderung sideways lama ya. Kalau kita perhatikan mengenai Arto ini ya, dia sideways lama sebelumnya pernah terjadi ya, berbulan-bulan ya, mulai ini ya 2020 ya, mulai dari Juni sampai dengan November minggu ketiga ya. Ini memang sideways, maaf ini sampai dengan Desember ya. Desember dia breakout ya, awal Desember ya. Jadi dia berhasil breakout. Ada kemungkinan juga ini terjadi ya, dia sideways lama, kemudian dia kalau breakout ya naiknya lumayan tinggi ya. Kalau sebelumnya dia naiknya antara ke dari titik breakoutnya ya 2.800 ya, kemudian dia naik lagi terus sampai ke 5.000 bahkan sampai 10.000 ke atas gitu ya. Jadi dia breakout ke atasnya 11.900 maka target price berikutnya di 14.500 dan 17.800 ya. Itu target untuk Fibonacci extension 127,2% dan 161,8% ya. Itu untuk Arto. Kemudian untuk BBRI kalau kita lihat di sini saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.000 buy ya. Jadi yang rajin menonton mencatat dan buy harusnya sudah buy ya. Kalau sudah buy tinggal pasang aja stop lossnya kalau dia turun lagi di bawah 4.000 ya. Seperti itu ya. Jadi selama di atas 4.000 target berikutnya di 4140 ya. Yang belum buy Pak Sunar kira-kira gimana? Kalau sudah naik ke atas 4060 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 4140 buy, naik lagi ke atas 4220 buy. Kalau berhasil breakout ke atas 4280 boleh tambah lagi, boleh ya. Ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 4460 ya, tetap dekatnya. Jadi masih potensial ya untuk BBRI kalau reboundnya. Kemudian berikutnya BABP ya. Kita lihat di sini BABP juga naik lagi ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi yang sudah buy selamat ya, yang sudah buy pasang aja stop lossnya atau stopnya di 125 dan 120 seperti itu ya. Kalau yang belum punya sebelumnya saya sebutkan buy on weakness-nya di 104 107 ya kalau mau ya. Kalau nggak dikasih ya sana saya sih buy high sell higher aja. Nah kalau posisi sekarang ini kan high-nya hari ini kan 133 ikut dengan garis yang sebelumnya aja 135 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 135 buy target-targetnya 151 kurang lebih ya. Swing high-nya ini kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 151 apakah boleh tambah lagi? Terus terang aja boleh ya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau dia breakout ke atas kira-kira target berikutnya di mana gitu ya Pak Sunar ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 151 maka target berikutnya adalah ini ya. Kurang lebih di area sekitar 162-an lah ya di sini ya. Bentar saya paskan 163 ya. Ini kurang lebih ya. Saya paskan aja 163. Ini lagi berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 151. Kalau dia naik lagi Pak Sunar di atas 163, apakah bisa naik lagi? Bisa ya. Jadi dia target berikutnya di sekitar 190 ya, seperti itu ya. Jadi saran saya ya, kalau saya bilang buy high sell higher boleh ya. Itu jangan ragu-ragu, jangan takut-takut ya. Jadi kalau saya sudah bilang kalau breakout boleh buy boleh ya. Seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya ya karena naiknya sudah tinggi berhari-hari mungkin lebih dari 3 hari ya naik tinggi kemudian disuspend ya. Ya jangan salahkan Pak Sunar. Oh Pak Sunar itu rekomendasinya buy high sell higher, saya beli di ketinggian kemudian nyangkut kena suspend. Ya itu karena kan market kan tidak bisa diatur dengan Pak Sunar ya. Jadi saya nggak bisa mengatur market ya. Saya hanya bisa menyarankan kalau uptrendnya masih bagus, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Kalau mau tambah lagi ya porsinya jangan terlalu banyak seperti itu ya. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau berani resiko tinggi ya, rewardnya juga tinggi ketika dia breakout ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu serakah ya. Sampai pakai margin utang terus beli sebanyak-banyaknya, jangan ya. Kalau buy high sell higher memang resiko koreksi ada ya, karena koreksi bisa terjadi kapan saja ya. Karena market itu nggak bisa diatur dengan analisa teknikal, nggak bisa ya. Kalau market bisa diatur dengan analisa teknikal enak ya, semua orang nggak perlu kerja ya, tinggal pinjam uang di bank. Jadi kalau
belajar analisa teknikal sampai mahir ya, wah sudah kaya raya semua gitu ya, karena bisa diatur dengan analisa teknikal ya marketnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya bank ya. Jadi bank ini sempat turun di bawah sideways area yang saya kotain sebelumnya, kemudian hari ini dia berhasil naik ke atasnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di mana Pak Sunar. Jadi kalau saya lihat di sini ya, pasang aja stop lossnya di low-nya ini ya, 3060 ya. Itu pasang stop lossnya ya. Kalau sudah punya, kalau belum punya Pak Sunar, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3350 ya. Kalau dia naik ke atas 3350 buy, kemudian naik lagi ini naik ke atas ini ya, Fibonacci extension 127,2%-nya naik lagi ke atasnya ini kurang lebih di atas 340 ya, boleh tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas 3500, tambah lagi, naik lagi ke atas 3590, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi level-level yang saya kasih teks di sini, garis-garisnya itu untuk average up, tapi juga untuk trailing stop atau stop loss ya. Kalau dia sudah naik, dijagain di sana supaya dia kalau turun lagi disesuaikan ya, jual sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Waktu average up berapa dihitung ya, jangan sampai nanti average up tapi kemudian nilai average-nya terlalu tinggi ya, seperti itu ya. Kemudian TPIG saya sudah bahas sebelumnya, buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2580 ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di level ini ya, yang saya dari sini ya, 2400 ya. Memang ini adalah area buy on weakness sebelumnya ya. Ini saya sudah katain kalau mau buy on weakness boleh ya di sini ya. Sebenarnya kalau buy sekarang sih boleh-boleh saja kalau yang belum buy ya. Tapi kalau turun di banyak 2400 dan 2370 lebih baik jual dulu ya. Atau sekalian tunggu kalau sudah berhasil breakout ke atas 2580 buy. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2700 buy. Naik lagi ke atas 2850 buy. Jadi buy-nya bertahap aja untuk TPIG ya. Terus terang dia masih sideways di area atas ini ya, 2400 sebenarnya 2700 ya saat ini ya. Jadi saya sudah bahas TPIG sebelumnya. Kemudian MPPA hari ini naik lagi ya, breakout ya ke atas 1110. Yang ikutan analisa video saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 1110 buy. Tambah lagi ya maksud saya ya. Jadi yang sudah punya sengaja stop lossnya di 1110 ya, dan di level di bawahnya ya, ini saya coba zoom in ya. Kalau di zoom in lagi di levelnya 1030 ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 1110 dan 1030. Itu bagi yang sudah punya. Dan bagi yang belum punya, tetap ya buy on weakness-nya di area sekitar 740 sampai dengan 850 ya. Jadi memang agak lebar ya buy on weakness-nya ya. Tunggu ya kalau dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 1000. Kalau di sini kan hanya hari ini kan 1180. Jadi kalian aja pakai acuan 1200 ya. Kalau naik ke atas 1200 buy ya, buy hasil higher ya. Kemudian setiap kelipatan berapa Pak Sunar? Ya setiap kelipatan bentar saya hitungkan ya. Jadi kelihatan setiap kelipatan 20 aja ya. Jadi naik ke atas 1200 buy, naik ke atas 1220 buy ya, sampai 1300 ya. Itu cukup lah ya. Jadi jangan tambah lagi. Walaupun mau tambah lagi nanti kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 1500 ya. Jadi kalau saya kasih garis acuan sebelumnya ya, 1500 adalah kurang lebih area sekitar ini ya, 1480 lah kurang lebih ya, di sekitar bulan Februari 2017 ya. Di monthly-nya yang kelihatan di sini ya, itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 1200 ya. Jadi uptrend-nya memang masih bagus monthly-nya ya, weekly-nya juga masih bagus, daily-nya dia baru saja breakout ya. Yang nggak berani buy high sell higher ya, tunggu aja di bawah di sini atau di bawahnya ini ya, yang saya kotak ini ya. Jadi terserah mau tunggu di mana. Ini garis sebelumnya saya hapus saja, ini yang level sebelumnya dia sudah jauh di atasnya. Jadi buy on weakness-nya saya upgrade ke atas sedikit ya. Jadi kita mengikuti di atas ya. Jadi bukan buy on weakness itu belinya di bawah sekali sini, enggak ya. Karena kalau dia turun lagi, misalnya ya dia terkoreksi terus ya, saya nggak mendoakan turun, nggak ya, saya doakan naik terus supaya bisa profit semuanya. Kalau dia terkoreksi semua terus, kalau di bawahnya garis yang saya kotak ini nih, yang terakhir dan kedua, ada kemungkinan dia turun terus sampai ke sini ya. Wah, berarti buy on weakness di sini, enggak ya. Kalau dia turun ke sini ya, dari atas sini ya, tadi 1140-an ya kurang lebih ya, turun sampai
Kalau level ini ya jangan buy on weakness di sini, ada kemungkinan dia bisa breakdown lagi, turun lagi ke bawahnya. Level yang saya kotain ini bisa jauh lagi ya, bisa ke area sekitar 100 sampai dengan 120-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau buy on weakness itu lihat-lihat ya, bukan sampai nawarnya kemurahan banget. Kalau makin murah makin menakutkan ya, seperti itu ya. Jadi bukan makin asik enggak ya. Ya kalau dia berhasil naik, kalau nggak berhasil naik, ini tunggunya sebelumnya dia tunggunya lumayan lama loh ya. 2019 Juli ya sampai 2021 ya, berarti sekitar 2 tahunan ya. Ya kalau naik ya gitu ya, kalau nggak naik malah nyangkut gitu, seperti itu ya. Kemudian berikutnya saya bahas ISSP, kemudian ITMG, di GNS sudah saya bahas di analisa saham di GNS ya. Linknya ada di video di deskripsi di bawah ini. Jadi di GNS saya skip, kemudian baca, kemudian sync, BSKT, BTPS, DMMX ya. Nah, kita lihat di sini untuk ISSP ya. Ini adalah garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi analisa saham saya sebelumnya menyebutkan kalau dia berhasil breakout ke atas 294 boleh buy kan. Kemudian di atas 306 boleh buy. Nah, kok sesi 2 ini turun lagi Pak Sunar gimana? Nah, kalau sudah punya ya harusnya sih pasang trailing stop ya. Dan stop loss ya. Kalau belum pasang stop lossnya dipasang di 294 dan 288. Seperti itu ya. Jadi area ini ya sebelumnya untuk average up ya kalau berhasil naik ya. Jadi yang rajin mengikuti ini level-levelnya sudah dicatat ya, seperti itu ya. Kalau belum punya ya, kalau mau buy weakness sebelumnya saya sarankan di sini kan, tapi berhubung dia sudah naik, maaf, maka kalau mau buy weakness ya, maaf. Kalau mau buy weakness, saran saya sih sekitar area yang saya kotain ini ya, 264 sampai 272 ya, seperti itu ya. Jadi bukan mengharapkan akan koreksi, enggak ya, ya kurang lebih di sana ya. Kemudian yang mau buy HSL air Pak Sunar, kira-kira gimana gitu? Kalau mau buy sekarang sih sebenarnya boleh ya, karena dia sudah berhasil breakout ke atas 294 ya, seperti itu ya. Kalau buy sekarang ya sedikit aja ya, kalau turun pada 294 baik jual dulu. Kemudian kalau mau tambah lagi average up di 306 dan 320 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 306 boleh tambah lagi average up gitu, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 320 buy lagi, kemudian naik lagi ke atas 340 boleh tambah lagi ya. Ini tetap levelnya nggak saya rubah-rubah ya. Tadi supaya nggak bingung. Angkanya di sini 340 saya bulatkan aja ya. Seperti itu. Itu untuk ISSP. Kemudian berikutnya untuk ITMG ya. Kalau kita lihat di sini ITMG sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini memang dia sebelumnya sideways di sini ya. Dia sempat breakout, kemudian turun, kemudian dia berusaha untuk naik lagi ya. Tapi sesi kedua ini setelah break dia masih di bawahnya 13.250 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 12.875 dan 12.600 ya. Ini level-level yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang ngikuti ya, kalau dia berhasil rebound ya buy gitu ya, seperti itu ya. Ini kan saya sudah kasih juga 13.250 sudah berhasil naik ke atas, tapi dia turun lagi ya, stop lossnya pasangnya di 12.875 ya, seperti itu ya. Kemudian yang belum buy Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher, buy-nya di mana? Ya ikut aja 13.250 tetap sama ya. Naik ke atas 13.250 buy. Kalau mau tambah lagi ya kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, high-nya yang ini ya, swing high-nya yang tanggal 17 Mei ya, jadi di 13.475 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 13.475 ada kemungkinan dia breakout ke atas 13.900 ya. Belinya bertahap aja itu bagi yang buy high sell higher. Kalau buy on weakness tetap cara saya tetap di sekitar area supportnya ini ya, kurang lebih 11.700 sampai dengan 12.000 ya. Nah, itu kurang lebih di area support dari sideways-nya ini ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di sana. Tapi kalau dia turun bayar 11.700 ya,
saran saya sih lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia turun ke Fibonacci retracement ini ya 50% dan 61,8% ya. Jadi ini Fibonacci retracement-nya cukup rapi ya kalau kita gambarkan di sini ya. Kurang lebih kan ini kan resistennya dia turun kemudian dia berhasil breakout ya. Ini juga sama, dia gagal kemudian koreksi di sini gap up ya. Jadi kadang-kadang gap itu bisa dijadikan acuan juga ya. Kalau dia tutup gap berarti itu supportnya di sana atau resistennya di sana ya. Kalau kita lihat ini kalau dia turun banyak 11.700 turunnya bisa dalam ya, bisa ke Fibonacci retracement 50% dan 61,8% ya untuk ITMG. Memang cenderung dia masih sideways ya, sideways-nya dia lumayan lama ya, berbulan-bulan ya, mulai dari akhir Januari sampai sekarang Mei masih sideways, belum berhasil breakout ya, walaupun ekornya sudah sampai ke atas tapi dia masuk lagi ke dalam gitu ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk baja, ini juga saya sudah bahas sebelumnya, buy and weakness-nya tetap sama ya, yang belum punya kalau mau buy and weakness di sekitar area sini yang saya kotain ini sekitar 330 sampai dengan 324 ya, 333 sampai 324 ya kurang lebih ya. Ya kalau lihat low-nya di sini ini di 324 ya. Itu yang buy and weakness di sana. Kalau yang mau buy high sell higher ya, boleh saja sesuai dengan acuan saya sebelumnya ya. Jadi 420, 440 ini sudah kena ya, 440 sudah kena ke atas. Kemudian kalau belum punya buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Hanya yang hari ini 468. Jadi kalau naik lagi ke atas 468 boleh buy lagi boleh. Kemudian kalau naik lagi ke atas 500 boleh buy boleh ya. Berikutnya setiap lipatan 20 aja ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi target berikutnya kurang lebih 635 ya. Ini sudah saya gambarkan. 635 itu dapatnya dari mana ya? Ini jauh banget ya ke kiri ya. Sampai tahun 2014 ya. Ini Agustus 2014 ya. 635. Jadi selama dia berhasil breakout ke atas 500, ada kemungkinan dia naik sampai dengan 635 ada ya. Pokoknya dia selama bertahan di atasnya 500 ya. Saat ini kan belum 500, jadi belinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 48, 468 buy ya. Buy-nya jangan terlalu banyak, saya sudah sebutkan sebelumnya, secukupnya aja sesuai dengan resiko masing-masing ya. Ini kalau kita lihat volumenya dia memang sebelumnya dia lesu ya, tiba-tiba aja mulai April minggu kedua ya, ini kurang lebih lah. Dia naik, kemudian sideways naik, volumenya juga mulai naik juga ya. Tapi kalau kita lihat di sini volumenya timbul tenggelam ya. Jadi tiba-tiba naik tinggi, volumenya kemudian hilang gitu ya. Tiba-tiba berikutnya nggak volumenya kecil banget gitu ya. Walaupun dia masih bisa naik gitu ya. Hari ini dia naik dari rata-rata 5 harinya volumenya, tapi dia secara rata-rata 5 harinya dia turun ya. Walaupun dia hari ini breakout ke atasnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk SINC ya, SINC ya. SINC ini kan dia sudah gagal turun lagi kan, di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi level-level ini adalah level kurang lebih stop loss-nya ya, yang sebelumnya ya, loss stop punya ya. Harusnya sih kalau rajin menonton dan mencatat harusnya sudah nggak punya ya. Kalau mau buy lagi, menurut saya sih tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, kurang lebih di 150 ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 150, ada kemungkinan dia turun lagi. Ya ini dia akan testing 123 sampai dengan 128. Nah ini ya. Ini support areanya dari sideways-nya. Jadi sebelumnya dia sideways antara 120 sampai dengan 140 kurang lebih ya. Jadi minggu ini sampai minggu ke depan ya, dia akan testing level 120 sampai 123 ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness Pak Sunda boleh nggak? Boleh saja. Kalau mau tunggu di 120 sampai dengan 128 lah. Kurang lebih dari situ. Kalau turun banyak 120 lebih baik jual dulu semuanya ya. Itu kalau yang buy on weakness. Atau kalau nggak dikasih buy on weakness, kalau mau buy on breakout tunggu di atas 150 ya, itu minimal lah ya. Kalaupun mau curi start lebih awal ya, ini kan hari ini dia naik kemudian dia turun lagi ya, ekornya panjang ke atas dan ke bawah. Jadi kalau mau beli lagi atau yang belum punya, kalau mau curi start lebih awal, nah saya sih kalau sudah berhasil naik ke atas 144 ya, itu paling cepat banget ya kalau mau spekulasi buy. Tapi saran saya sih lebih baik naik ke atas 150 aja ya, minimal ya. Kemudian tambahannya gimana? Kalau naik ke atas 156, 161 seperti itu ya. Ini kan 164 dan 170 kan terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat ya 164-nya skip aja. Kalau sudah nambah 161 ya langsung ke 170 gitu ya. Coba saya hapus aja ya 164 ya. Jadi supaya nggak bingung ini terlalu banyak garis. Saya hapus saja yang nggak perlu-perlu ya.
ya sudah cukup lah ya. Kemudian naik ke atas 150 buy, naik ke atas 156 buy, naik ke atas 161 buy ya. Jadi buy-nya buy high sell higher seperti itu ya. Jadi saya nggak mengajarkan yang jelek ya. Buy high sell higher bukan berarti buy-nya di puncak sini, enggak ya, di 200 ya enggak ya. Jadi tunggu konfirmasi setelahnya ya. Kalau dia sudah berhasil breakout, kalau kok nggak beli sekarang aja Pak Sunari, kan masih sideways dekat dengan support. Ini support kuatnya belum tentu ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Buy on weakness itu jangan salah paham, jangan lihat support berikutnya. Kalau buy on weakness itu salah ya. Itu artinya nangkap pisau jatuh ya. Jadi kita lihat resisten terdekatnya ya, di atasnya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas ini ya, 144 ya. Ini pun belum disebut aman ya. Karena dia harus tunggu naik, kalau minimal paling cepat banget itu naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%. Kalau lebih amannya ya di atas 38,2%. Itu kalau menurut Fibonacci retracement ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau spekulasi buy paling awal sih 150 ya, itu saran saya. Kalau mau lebih cepat Pak Sunar nggak apa-apa, curi start ya, 144 lah minimal ya. Itu kalau mau beli lagi ya. Kemudian berikutnya WSKT sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Mudah-mudahan WSKT naik nanti disusul dengan yang lain-lainnya ya. Seperti itu. Ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Kalau mau paling cepat beli ya, ini yang sudah punya sebelumnya saya sudah sarankan turun bawahnya 930 dan 900 lebih baik jual dulu ya. Itu yang sudah punya. Kemudian yang mau buy, saya sih tunggu ya, minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1155 ya, itu minimal ya. Kalaupun mau curi start, kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 78,6% ya, ini sebelumnya itu minimal di 1035 ya, itu paling cepat kalau mau buy ya. Ya kalau amannya sih naik ke atas 1155 atau tunggu di atas 1240, naik ke atas Fibonacci retracement 1,8%-nya seperti itu ya. Ini level-level yang saya garis ini bisa digunakan untuk level average up ya. Jadi kalau sudah punya tambah lagi seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Karena ini cenderung masih sideways juga sih kalau kita lihat di sini ya. Dengan area kurang lebih supportnya 900 sampai dengan 930, kemudian targetnya sekitar 1155 ya. Gitu. Kalau mau paling cepat curi start ya, resikonya lebih besar ya di 1035 ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1035. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikutnya BTPS. BTPS sudah target koreksinya sudah kena ya di Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi hari ini rebound yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 2640 ya. Kalau dia turun bayar 2640 lebih baik sih jual dulu ya, itu saran saya. Itu sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya, saya nggak ulang banyak. Kalaupun mau beli saran saya sih paling awal sih turunnya tunggu kalau dia sudah berhasil turun ke atas kalau mau beli tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3010 ya, itu paling cepat ya. Ya kalau mau lebih amannya ya di atas 3210 ya, seperti itu ya. Terserah sih, kalau 3110 mungkin naik ke atas 3010 banyak sedikit aja seperti itu ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 3390 tambah lagi target price terdekatnya di 3540 ya. Ini swing high-nya di 28 April 2021 di sana ya. Itu target dekatnya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini angkanya di sini ya. Jadi Fibonacci retracement ini garisnya saya nggak geser-geser lagi ya. Walaupun ini Pak Sunar ini kan sudah nggak valid, harusnya kan Pak Sunar tarik lagi garisnya di ini ya Fibonacci extension ya 1, 2, 3 ya. Karena kan dia turun ke bawah, kemudian kira-kira naiknya kemana? Ya masalahnya begini ya, karena yang sebelumnya ini sudah lumayan rapi lah ya istilahnya ya, support dan resistennya. Saya sih kalau saya rubah memang peraturannya ya Fibonacci retracement dan extension kalau wave-nya baru ya. Jadi ini kan sudah istilahnya gelombangnya baru lagi ya. Ini kan dia koreksi kemudian naik ya, kemudian koreksi lagi ya. Jadi kan dia sudah berubah dari yang sebelumnya yang satu ini ya, ya kan seperti itu ya. Jadi harusnya diganti lagi ya Fibonacci extensionnya, diganti 3.1, 2, 3 gitu ya ke bawah gitu ya. Tapi saya nggak ganti kok masih tetap Pak Sunar ya. Ini supaya nggak bingung aja ya, karena dia sejauh ini sih support dan resistennya sudah lumayan rapi. Ya tinggal ikutin aja ya sebelumnya gitu aja ya. Jadi nggak saya geser-geser lagi supaya nggak bingung gitu ya. Kalau terlalu digeser-geser nanti bingung gitu ya. Yang sudah ada trading plan bingung gitu ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di MMX sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Dia berhasil breakout ya. Saya sudah sebutkan buy high sell higher kan, dia berhasil breakout.
Kemudian stop lossnya pasang di mana ya? Ya pasang aja di 1065 ya, di high sebelumnya dan maksimum di 1000 ya, atau tengah-tengahnya 1050 itu pasang stop lossnya. Kalau belum punya, bahan weaknessnya tetap di area ini ya, 795 sampai dengan 820 seperti itu ya. Kalau misalnya nggak kasih ya, maksudnya hari bahan weakness nggak dikasih, kira-kira di atasnya yang dekat di mana ya, area sekitar ini ya. Ini kalau buy on weakness yang di atasnya di area sekitar 880 sampai dengan 920. Jadi saya naikkan aja ya. Ini area yang sebelumnya yang waktu dia belum naik ya. Jadi saya hapus saja di MMX-nya ini supaya nggak bingung ya. Jadi buy on weakness-nya di dua area ini aja ya. Kalau dia turun di bawahnya dua area ini, apalagi terutama yang ini ya, di bawahnya 800 ini ya, di bawah 795 ya. Jadi dia resiko turun lagi balik ke bawah Fibonacci extension 1,8% ya, ini sebelumnya ya. Targetnya 261,8% sudah tercapai ya, bahkan di atasnya ya. Nah ini adalah target berikutnya yang saya sudah sebutkan ya, di 1200 ya, itu tinggal tunggu aja. Yang mau buy high sell higher boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, kalau berhasil naik ke atas 1135 buy ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1200 barusan buy lagi gitu, seperti itu ya. Jadi kemudian kalau berhasil breakout ke atas 1200 Pak Sunar, buy-nya di kelipatan berapa gitu ya. Kalau mau nambah lagi ya kelipatan 20 aja ya. Jadi naik ke atas 1220 tambah lagi seperti itu ya. Kemungkinan targetnya selama dia bertahan di atas 1000 ya. Kalau saya lihat dari uptrend-nya ini naiknya dia memang ceritanya seperti ini ya. Sideways naik koreksi ya, ini sideways kurang lebih ya, kemudian naik lagi, ada kemungkinan 1-2 minggu ini dia sideways ya, kemungkinan sekitar 1000 sampai dengan 1150 lah kurang lebih ya sideways-nya ya. Ada kemungkinan pergerakannya seperti itu, tapi kalau dia breakout lagi naik ke atas 1200 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia naik ke atas 1200 personal targetnya di mana? Bisa jadi kalau dia naik ke atas 1200 targetnya kurang lebih sekitar 1600 ya, bisa sampai ke sana bisa ya. Jadi saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, apakah ada perbaikan fundamental, saya nggak cek ya, saya hanya fokus ke analisa teknikalnya. Sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya di MMX ya, jadi nggak usah terlalu takut-takut kalau buy high sell higher, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Seperti itu ya, ya beli sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau takut-takut ya mungkin pilih saham yang lainnya gitu ya, yang saya bahas di analisa saham mingguan ya, itu kebanyakan rata-rata support dan resistennya nggak bikin jantungan ya, karena ada yang komentar sebelumnya setelah lihat videonya Pak Sunar kok datanya jantungan gitu ya, buy high sell higher gitu ya banyak. Ya memang kalau uptrendnya masih bagus ya, kenapa kita nggak berani buy high sell higher? Karena secara teknikal kalau uptrendnya masih bagus ya tetap naik ya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah ya, seperti itu ya. Itu salah satu dari prinsip dari analisa dasar teknikal ya. Jadi selama uptrendnya masih valid, masih berlaku, kita nggak perlu terlalu takut ya, asal pasang trailing stop dan stop loss. Kalau kena suspend gimana Pak Sunar? Ya memang risiko ya seperti itu ya. Kalau kena suspend ya kita terpaksa harus tunggu ya, atau ARB berhari-hari ya harus tunggu gitu ya. Kalau kita pasang trailing stop nggak kena ya, ya terpaksa memang tunggu, itu risikonya memang gitu ya, untuk saham-saham yang buy high sell higher ya, kurang lebih seperti itu. Sekian analisa saham harian untuk tanggal 24 Mei 2021 hari ini sampai besok ya, masih berlaku ya, 25 Mei 2021. Yang suka dengan analisa saya jangan lupa untuk subscribe, kasih tahu teman atau saudara ya kalau mereka trading atau investasi di saham. Bisa join juga grup saham profit ya, Telegram ya. Di sini saya lihat saya tulis di sini ya, https t.me saham profit ya, jadi jangan salah ketik karena banyak orang yang memalsukan nama saya ya, saham profit ya, nanti dibuat tipu-tipu banyak ya, jadi jangan salah ketik saham profit ya. Kurang lebih sekian, terima kasih.